Selamat hari Minggu semuanya. Halo juga Kak Maya. Ada Bang Gabriel, adik-adik. Bang Gabriel boleh say hello dulu sama adik-adik. Terus selain Bang Gabriel, adik-adik, ada juga 3 abang-abang yang akan bermain musik hari ini. Yang pertama ada Bang Aldi, ada Bang Petra, dan Bang Haga. Oke, jadi sebelum kita mau puji Tuhan hari ini, kita mau siapkan dulu hati kita mau berdoa, semuanya ambil sikap berdoa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Sebentar lagi Bapak, kami mau mulai sekolah minggu kami. Tuhan yang boleh berkati setiap kami Tuhan, supaya kami dapat memuji Tuhan dengan semangat dan kami mau mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, berarti sekarang kita mau puji Tuhan ya Bang Gabriel. Harus Kak. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah hidup. Sekali lagi, selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Bertambahnya lebih tinggi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Oke, karena kita sudah sapa Tuhan Yesus, berarti kita sudah siap ya Bang untuk puji Tuhan hari ini? Sudah siap dong Kak. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu apa lagi Bang Gabriel? Kita mau nyanyi lagu yang gembira-gembira gitu. Oh gembira-gembira, kalau gembira semangat. Ekspresinya juga harus gembira ya Bang. Jadi kita nyanyi apa Bang? Kita mau nyanyi Gembira di Hati. Oke. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira 5 kali. Gembira, 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 gembira di hatiku. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, kita sudah bersukacita ya Bang Sudah Gabriel. Tapi kayaknya masih kurang Bang Gabriel. Jadi harus gimana Kak? Coba kita lihat dulu ya adik-adik di rumah itu udah pada menunjukkan muka yang bersukacita, muka yang bergembira belum ya Bang? Coba kita lihat dulu, kita lihat. Wah, kalau Bang Gabriel muka gembiranya gimana Bang Gabriel? Nah gitu adik-adik, adik-adik udah gitu belum? Oh, Udah sih Kak. Udah Kayaknya ya? Udah. Kalau gitu kita masih mau nyanyi ya Bang, kita mau nyanyi yang bergembira, kita mau tersenyum sama Tuhan Yesus, kita mau bernyanyi, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka
sudah bergembira hari ini Bang. Ada sukacita di hati kita, jadi kita masih mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi, adalah sukacita. Boleh tepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita. S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalam. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, jadi kasih Tuhan itu sudah diam di hati kita ya Bang. Iya, Kak. Jadi kita Bersukacita. bersukacita. Siapa sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangan yang sudah siap Kak. mendengarkan firman Tuhan? Wah, sepertinya semuanya sudah siap ya Bang Gabriel. Kak, udah siap semua. Sudah siapkan Alkitabnya adik-adik? Sudah dong, juga. pastinya, Kak. Kalau begitu kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita mau ulangi lagu ini sekali lagi adik-adik dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah siap Alkitabnya? Ya, kalau Alkitabnya sudah siap, udah ada di depan adik-adik, kita mau buka Alkitab kita. Kita mau buka Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kak Helen bacain ya untuk adik-adik semua. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah adik-adik, tema kita hari ini yaitu ceria bersama teman. Nah Kak Helen mau tanya dulu nih, siapa di sini yang punya teman? Nah pasti semua adik-adik punya teman ya. Ada yang punya sahabat, ada yang punya teman baik, semuanya pasti punya teman. Sekarang Kak Helen mau tanya lagi, siapa yang suka main sama temennya? Iya, ada mungkin yang sukanya main sendiri ya, tapi banyak juga yang suka bermain sama teman-temannya. Nah, Kak Helen mau cerita dulu nih, tadi dari cerita Alkitab itu ada diceritain tentang Ibu Priskila dan Bapak Aquila sama Bapak Apolos. Tadi Bapak Apolosnya lagi pergi nih ke Efesus, nama tempatnya Efesus dari Alexandria. Nih waktu Pak Apolosnya, ini Pak Apolosnya ya, gambarnya di sini. Pak Apolosnya lagi pergi jalan-jalan ke Efesus. Ceritanya nih ya, Pak Apolos ini mau cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Nah waktu Bapak Apolosnya cerita ke orang-orang yang ada di Efesus, Ibu Priskila sama Bapak Aquila lihat, wah itu ada orang yang cerita tentang Tuhan Yesus, ada yang cerita tentang Tuhan. Coba kita dengarkan ya ceritanya. Ternyata waktu Bapak Apolosnya ini cerita dan Ibu Priskilanya sama Bapak Aquila mendengar, ternyata ada yang salah dari ceritanya Bapak Apolos, ada yang kurang dari ceritanya Bapak Apolos. Tapi Bapak Aquila sama Ibu Priskila tidak menegurnya di depan banyak orang. Tetapi Ibu Priskila sama Bapak Aquila mengajak Apolos ke rumahnya. Bilangnya gini, Apolos, aku punya makanan di rumah. Apolos, yuk kita ke rumah aku, kita main di rumah aku ya. Aku mau bilang sesuatu sama Apolos, kata Ibu Priskila sama Bapak Aquila. Lalu Bapak Apolos
pergi mengikuti Ibu Priscilla dan Bapak Aquila ke rumah mereka. Lalu waktu di rumah Ibu Priscilla dan Ibu Aquila, Ibu Priscilla dan sama Bapak Aquila, Bapak Aquila sama Ibu Priscilla nih kasih tahu sama Apolos. Apolos, tadi waktu Apolos cerita, itu ada yang kurang ceritanya Apolos. Tapi tidak apa-apa, sekarang aku kasih tahu ya cerita yang sebenarnya, kata Ibu Priscilla sama Bapak Aquila. Lalu Ibu Priscilla jelasin ke Bapak Apolos, kasih tahu ke Bapak Apolosnya. Bapak Apolos ceritanya seperti ini, lalu diceritain. Akhirnya Apolos bisa tahu cerita yang sebenarnya, yang dulunya Apolos yang salah, sekarang Apolosnya makin pintar lagi, makin bisa cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang firman-firman Tuhan. Nah, dari cerita Ibu Priscilla sama Bapak Apolos tadi, adik-adik kita diingatkan lagi supaya kita mau menegur dan kita mau mengasih tahu teman kita kalau teman kita itu salah. Kalau teman kita berbuat salah atau teman kita yang kalau main suka gangguin kita diajarkan untuk mau memberitahu, mau mengingatkan teman-teman kita tadi. Seperti Ibu Priscilla, kalau lihat Apolos, Apolosnya salah, udah biarin aja, biar Apolosnya salah. Tidak seperti itu ya, tapi kalau kita lihat teman kita salah nih, kalau misalkan contohnya adik-adik di rumah, kalau adik-adik waktu belajar ngelihat ada temannya yang suka mencontek, adik-adik bilang ke temannya, dikasih tahu temannya. Mungkin temannya tidak tahu kalau mencontek itu adalah perbuatan yang salah. Adik-adik kasih tahu, misalkan namanya Cindy ya, Cindy dikasih tahu, Cindy kalau mencontek itu tidak baik. Nah, kalau adik-adiknya kasih tahu, nanti Cindy-nya bisa jadi lebih tahu lagi, oh ternyata kalau mencontek itu tidak baik, seperti itu ya. Nah, Kak Helen juga mau ajak adik-adik dulu main ya, main. Nih coba kita lihat kalau kita main sama teman-teman itu membuat kita menjadi senang atau jadi sedih ya. Coba Kak Helen mau ajak adik-adik dulu main. Permainannya seperti ini. Nanti kalau Kak Helen bilang Simon says. Pokoknya kita buat bahasa Indonesianya. Simon berkata, nanti kalau Simonnya berkata, pegang kepalanya, adik-adik pegang kepala. Terus kalau misalkan Simon bilang, pegang kaki adik-adik. Nah, nanti adik-adiknya pegang kakinya, oke? Tapi kalau tidak ada kata Simon, adik-adik tidak boleh menyentuh bagian tubuh yang disebutkan. Seperti contohnya Simon berkata, pegang kepalanya. Nah, adik-adik pegang kepala. Kalau misalkan pegang kakinya, adik-adik tidak boleh pegang kaki karena tidak ada kata Simon. Oke, kita coba ya. Simon berkata, pegang kakimu dan pegang tanganmu. Nih, Simon berkata, pegang mata kamu dan pegang telinga. Pegang kaki. Ya, siapa yang salah? Coba kita ulang lagi ya. Simon berkata, pegang tangan. Simon berkata, lompat 2 kali. Tuh, 2. Lompat 3 kali. Nah, masih ada yang salah? Oke. Kalau masih ada yang salah nanti dicoba lagi ya mainnya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah, nanti kita coba lagi. Sampai kita bisa melakukannya dengan benar. Nah, waktu kalau adik-adik suka main sama teman, pasti ada ya yang sering tuh, ada yang gangguin temannya waktu lagi main. Adik-adik termasuk nggak ya sama teman-teman itu yang suka ngeganggu? Kalau temannya lagi
main boneka atau main Lego, mainannya direbut. Siapa yang suka seperti itu? Iya. Nah, Kak Helen punya satu video ya. Kita lihat dulu videonya tentang gimana sih kalau kita lagi main sama teman kita harus gangguin atau kita harus berbagi sama teman kita. Kita lihat dulu ya videonya. Simon says, put your hands over your ears. Simon says, stand on one foot. Now jump. Simon didn't say. Aw, man, you got me. Now it's my turn. Simon says, put your arms out like an airplane. Simon says, touch your friend's nose. Chris, What's wrong, Dee? it's best to keep your hands to yourself, even when we're playing a game. Keep your hands to yourself? What do you mean? Let me tell you. Yesterday at recess, Maria and I were pretending to be animals, and it was fun until Maria said that monkeys like to tickle each other. And then she started to tickle me. But I didn't like it. I don't want to be tickled. And then in class, she touched my hairband without asking me. She said she wanted to feel it, but she didn't ask me first. She just did it. And then, when we played in the sandbox after school, she wanted to borrow my shovel. She just took it from me without asking first. She didn't keep her hands to herself all day. What did you do? Well, I told Maria that she wasn't keeping her hands to herself. I said that it's not nice to touch other people without asking first. She said she was sorry, and she didn't know that it bothered me. And then she promised to keep her hands to herself from now on. She wanted to make it a pinky promise, but she asked me if it was okay first. And I gladly said yes. Oh, now I understand what it means to keep your hands to yourself. Thanks, Dee. You're welcome, Chris. So, do you want to keep playing Simon Says? I have a good direction from Simon. Sure. Simon says, keep your hands to yourself. That's a good one. Nah, adik-adik sudah melihat videonya tadi. Videonya tadi cerita tentang Mary sama temennya ya. Tadi Mary sama temannya itu lagi main. Tapi Mary suka gangguin temannya. Mary tadi pegang rambutnya, terus rebut-rebut mainannya, terus diganggu-gangguin temannya. Nah kalau adik-adik kalau lagi main, suka nggak kalau digangguin? Adik-adik senang tidak kalau digangguin mainnya? Tidak ya, sama kalau kita juga kalau digangguin kita tidak mau. Jadi kita juga tidak boleh mengganggu teman kita atau orang lain. Kita harus mau berbagi mainan ataupun mau mengajak teman kita bermain ya. Supaya kita bisa sama-sama main, sama-sama bergembira. Seperti tema kita hari ini yaitu ceria bersama teman. Supaya kita bisa senang-senang tuh sama teman kita. Kalau kita rebut-rebutan mainan, nanti yang terjadi malah ada teman kita yang sedih, ada teman kita yang menangis. Jadi dari cerita hari ini kita diingatkan lagi untuk mau menolong dan berbagi kepada orang lain, kepada adik kita di rumah, kepada kakak kita. Ya, kalau lagi main sama adiknya, sama kakaknya, mainnya yang baik ya, mainnya yang mau berbagi, tidak rebutan mainan supaya tidak ada yang sedih. Nah, sekarang Kak Helen nih punya pertanyaan nih sama adik-adik ya. Nanti adik-adiknya boleh ditulis kalau yang sudah bisa menulis, nanti jawabannya boleh ditulis. Kalau belum bisa menulis, nanti bisa direkam suaranya ya. Nah, pertanyaan Kak Helen ini nih. Kalau adik-adik lihat ada temannya yang berbuat salah, apa ya yang harus adik-adik lakukan?
Ya, Kak Helen ulangi lagi ya pertanyaannya. Kalau adik-adik lihat ada teman yang berbuat salah, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, nanti jawabannya boleh adik-adik tulis atau boleh adik-adik rekam suaranya ya. Nanti Kak Helen dengarkan jawabannya dari adik-adik. Terus satu lagi nih pertanyaannya. Adik-adik supaya adik-adiknya bisa menjadi teman yang baik, adik-adik harus melakukan apa? Ya, supaya kita menjadi teman yang baik, kita harus melakukan apa? Oke, Kak Helen tunggu ya jawabannya dari adik-adik semua ya. Oke, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mau menolong kalau ada teman yang susah, mau kasih tahu kalau ada teman kita yang salah, dan mau berbagi sama teman kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Kak Helen mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dari firman-Mu Tuhan hari ini kami diajarkan lagi untuk mau menolong, mau mengarahkan teman kami ke hal-hal yang positif, mau berbagi dengan teman kami, mau mengingatkan teman kami ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Bantu kami Tuhan Yesus supaya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya Bang Gabriel. Kak. Siapa tadi yang bawa firmannya Bang Gabriel? Kak Helen. Kak Helen. Jadi adik-adik sekarang kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik boleh buka lagi Alkitabnya. Kita buka Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Kak Maya baca dari sini ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu ayat hafalan kita hari ini. Kakak Abang kasih waktu 10 detik ya Bang, 10 detik untuk adik-adik boleh hafal ya ayat hafalannya. 10 detik dari sekarang kita mau hafal Roma 12 ayat 15. Nah, sudah hafal ya adik-adik? Kita mau coba bersama ya Bang. Iya, sekali Kak. lagi kita mau coba ayat hafalan kita hari ini. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Wah, kita kasih jempol ya Bang, hebat semuanya adik-adik bisa hafal ayat hafalannya. Sekarang kita mau ngapain Bang Gabriel? Kita mau persembahan Kak. Persembahan. Sambil persembahan kita mau nyanyi apa Bang? Kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, kita mau doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama kami kebaktiannya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna untuk rumah-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kau berikanlah mereka kesehatan. Kau berkati juga keuangan mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka di tengah pandemi ini. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk virus corona ini ya Tuhan Yesus. Kau hilangkanlah segera virus corona ini, agar kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu. Ya Tuhan, Kau berkati juga sekolah kami, agar kami dapat bertemu kembali jika virus corona hilang. Tuhan, biarpun kami online, Kau berikanlah kepada kami kepintaran, agar kami dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Tuhan, hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita belum selesai, kita mau aktivitas. Jadi adik-adik, hari ini aktivitas kita adalah, tadi kan cerita Kak Helen adalah ceria bersama teman ya Bang. Iya, Kak. Tapi karena kita masih ada di kondisi pandemi, kita belum bisa bermain sama teman-teman. Belum bisa bertemu, jadi kita tetap harus ceria di rumah ya bersama dengan keluarga kita. Jadi adik-adik, nanti Kak Maya dan Bang Gabriel akan tunjukkan ekspresi yang menunjukkan kita ceria, kita bersukacita. Ini dia, ada 4 ekspresi yang harus kalian tiru di rumah. Iya, nanti adik-adik ekspresi ini adik-adik tiru ya. Tadi ada yang senyum gitu ya Bang Gabriel. Harus Senyumnya senyum. yang gitu ya. Terus Ada ada yang juga yang apa Bang? Kenampak giginya Kak. Yang nampak giginya ketawa ya, Kayak ketawa gitu. Jadi nanti adik-adik nanti foto ya bersama keluarga boleh, sama mama papa, sama kakak abang, menunjukkan kalau kita ceria, kita bersukacita. Contohnya seperti ini adik-adik. Nah begitu ya, nanti jangan lupa dikirim di grup orang tua, boleh juga di Facebook ya Bang Boleh Gabriel, dong, Kak. biar kita lihat ya biar wajah ceria
adik-adik semua. Oke, kalau begitu ibadah kita sudah selesai, kita mau tutup dengan nyanyian, kita mau bilang kalau Tuhan Yesus baik, kita mau bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Setia Tuhan, Kecaplah dan lihatlah. kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. kita mau ulangi lagu ini sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan.